Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan Jaka bertemu seorang wanita cantik yang menyamar sebagai penjual sate. Tak tahu bahwa dia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Cinta yang tumbuh di antara mereka membawa Jaka pada pilihan tak terhindarkan, menyatu dengan dunia gaib Nyi Roro Kidul atau kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun, takdir yang lebih gelap menanti. Dan pilihan itu datang dengan harga yang tragis. Akankah Jaka bertahan atau tenggelam dalam misteri Laut Selatan? Ya Allah, semoga yang mendengarkan kisah ini sampai selesai bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan selalu diberikan kesehatan dohir wal batin. Tuliskan amin di kolom komentar, like, share, dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Pada suatu malam yang sepi, di tepi pantai selatan Jawa, ketika angin laut berdesir lembut dan gelombang menghantam batu karang dengan suara yang penuh misteri, sebuah kisah legendaris yang telah lama tersimpan di dalam ingatan rakyat kembali terkuak. Kisah itu bukan hanya tentang kerajaan yang hilang di dasar laut, tetapi juga tentang seorang wanita cantik yang tak biasa. Dialah Nyi Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan, yang konon memiliki kekuatan untuk memikat siapapun dengan kecantikannya. Namun, ada satu bagian dari kisahnya yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Sebuah cerita yang mengguncang, yang berakhir tragis dan penuh dengan pembelajaran. Nyi Roro Kidul, dengan segala pesona dan keanggunannya, bukan hanya dikenal sebagai penguasa dunia bawah laut. Dia adalah figur yang dikagumi sekaligus ditakuti oleh banyak orang. Dalam setiap pertemuan dengan makhluk dunia manusia, dia selalu muncul dalam rupa yang paling sempurna. Seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa, rambut panjang terurai, dan tubuh yang anggun, mengenakan pakaian hijau yang bersinar, simbol dari kekuasaannya atas lautan. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang. Nyi Roro Kidul bukan hanya penguasa alam gaib, tetapi juga seorang wanita yang memiliki sisi manusiawi yang tak terlihat. Suatu hari, dengan alasan yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk meninggalkan kedalaman laut yang menjadi rumahnya, untuk menjelajahi kehidupan manusia di daratan. Ia menyamar sebagai seorang wanita cantik biasa, jauh dari wibawa yang biasa dia pancarkan sebagai penguasa dunia gaib. Dalam penyamarannya, dia bukan lagi Ratu Laut Selatan yang ditakuti, melainkan seorang penjual sate biasa yang mencoba untuk menyusup ke dalam kehidupan masyarakat manusia. Kehidupan manusia yang biasa itu, meskipun jauh lebih sederhana daripada kerajaan yang dia kuasai, ternyata menyimpan banyak hal yang menarik baginya. Nyi Roro Kidul merasa penasaran dengan cara manusia bertahan hidup, dengan interaksi mereka, dan dengan segala bentuk kebahagiaan serta penderitaan yang mereka alami. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi manusia, dengan segala keterbatasannya. Pada pagi yang cerah, dengan rambut terurai dan wajah yang disamarkan dengan sedikit riasan, ia mengubah penampilannya menjadi seorang wanita cantik yang berjualan sate di pasar. Ia memutuskan untuk berada di sebuah desa yang ramai, dekat dengan pantai, di mana penduduknya sering datang untuk membeli makanan. Nyi Roro Kidul tahu bahwa menyamar sebagai pedagang akan memberinya kesempatan untuk mengamati kehidupan manusia dari dekat tanpa menarik perhatian. Meskipun begitu, kecantikannya yang luar biasa tetap membuat banyak orang terpesona. Setiap kali ia melintas di jalanan, para lelaki yang melihatnya akan menoleh, terpana oleh pesonanya yang tidak bisa disangkal. Keberadaannya di pasar menarik banyak perhatian. Ia duduk di sebuah warung sate kecil, dengan meja kayu sederhana yang dipenuhi oleh tusuk sate dan daging ayam yang sedang dibakar. Nyi Roro Kidul menikmati betul saat-saat itu, meskipun ada perasaan hampa yang tak bisa ia hilangkan. Ia tidak pernah merasa benar-benar puas. Setiap kali seseorang menatap wajahnya dengan kekaguman, ia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Meskipun ia menyamar, keinginan untuk kembali ke dunia asalnya, dunia yang tak terjangkau oleh siapapun, selalu menghantuinya. Namun, hari itu adalah hari yang berbeda. Di tengah kesibukan pasar, seorang pemuda tampan yang sedang berjualan di kios sebelah warung sate melihatnya. Namanya Jaka, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota untuk membantu orang tuanya di pasar. Jaka, dengan rambut hitam legam dan tubuh kekar, adalah sosok yang dikenal baik di desa. Banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah pemuda yang paling tampan di desa itu. Namun, Jaka memiliki satu kekurangan besar.
Ia adalah seorang pemuda yang lugu, tidak terlalu pandai bergaul, dan cenderung lebih tertutup. Ia lebih suka menyendiri daripada bercengkrama dengan orang banyak. Pagi itu, Jaka sedang memandang pasar yang ramai dengan sedikit kebosanan, ketika matanya tanpa sengaja tertumbuk pada sosok wanita yang sedang duduk di warung sate. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Wanita itu, meskipun mengenakan pakaian sederhana dan tampak sedang sibuk dengan pekerjaan, memiliki aura yang luar biasa. Kecantikan wanita itu membuatnya terpesona. Ada keindahan yang tak biasa pada wajahnya, seperti sesuatu yang menenangkan dan sekaligus menghipnotis. Tanpa sadar, Jaka mendekat, berusaha untuk melihat lebih dekat. Ketika Nyi Roro Kidul melihat Jaka yang mendekat, matanya berbinar dengan ketertarikan yang dalam. Meskipun dia menyamar sebagai wanita biasa, naluri kekuasaannya tetap tajam. Ia tahu, Jaka adalah sosok yang menarik untuk didekati. Sejak kedatangannya ke desa ini, ia merasa ada sesuatu yang menarik tentang pemuda ini. Sesuatu yang mungkin dapat membuka jalan bagi petualangannya lebih jauh. Jaka akhirnya duduk di sebelah meja Nyi Roro Kidul dan mulai berbicara, walaupun dengan sedikit ragu-ragu. Mereka berdua mulai bercakap-cakap, dan dalam setiap percakapan itu, Jaka merasa semakin tertarik pada wanita yang di depannya. Ketulusan yang terpancar dari Nyi Roro Kidul dalam menyambutnya membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang tidak ia temui pada wanita-wanita lainnya. Namun, di balik semua itu, Nyi Roro Kidul yang menyamar sebagai wanita cantik itu menyimpan niat lain. Dia ingin melihat sampai sejauh mana dia bisa mempengaruhi kehidupan manusia melalui kecantikannya. Di balik senyuman dan tatapan matanya yang lembut, ada rahasia yang tersembunyi, sebuah takdir yang akan mengarah pada tragedi. Hari demi hari, Jaka semakin jatuh hati padanya. Ia merasa menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup, seseorang yang lebih dari sekadar penjual sate biasa. Dan meskipun ada rasa aneh yang mengusik dirinya, Jaka tidak pernah merasakan ketakutan atau kekhawatiran. Bagi Jaka, Nyi Roro Kidul hanyalah seorang wanita biasa, dan ia tidak tahu bahwa wanita ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, seperti semua kisah tragis, tidak ada yang dapat meramalkan akhir yang akan datang. Keberadaan Nyi Roro Kidul di dunia manusia, walaupun sementara, membawa dampak yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Tragedi yang akan menghampiri Jaka dan semua orang yang terlibat akan membuktikan bahwa bahkan di balik kecantikan yang mempesona sekalipun, takdir bisa berubah menjadi sebuah kenyataan yang kelam. Hari demi hari, Jaka semakin terperangkap dalam pesona Nyi Roro Kidul. Meskipun wanita itu tampak sederhana dengan pakaian hijau yang sering dikenakannya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam diri Jaka ketika ia berada di dekatnya. Kecantikan yang luar biasa, keramahan yang tulus, serta aura misterius yang memancar dari Nyi Roro Kidul membuat Jaka merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seorang wanita dari dunia lain, jauh melampaui siapapun yang pernah ia kenal sebelumnya. Namun, karena keterbukaannya, Jaka tidak pernah merasa terancam. Ia lebih tertarik pada kedamaian yang Nyi Roro Kidul bawa ke dalam hidupnya, sebuah ketenangan yang jarang ia temui dalam rutinitas hariannya. Setiap pagi, Nyi Roro Kidul membuka warung sate kecilnya di pasar desa. Daging ayam yang ia bakar dengan penuh kehati-hatian selalu menarik perhatian para pembeli. Tetapi, lebih dari itu, ada pesona khusus yang selalu memikat orang-orang untuk datang ke warungnya. Sate bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang suasana yang diciptakannya. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang dalam, serta percakapan ringan yang ia jalin dengan orang-orang menjadikan warung sate itu lebih dari sekadar tempat makan. Itu adalah tempat di mana orang merasa nyaman, di mana segala masalah kehidupan sehari-hari bisa sedikit terlupakan. Jaka datang hampir setiap hari. Di luar kebiasaan, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di warung sate Nyi Roro Kidul. Meskipun pekerjaan di pasar menuntutnya untuk tetap menjaga kiosnya, ia merasa semakin dekat dengan wanita itu. Tidak ada lagi rasa ragu atau curiga di hatinya. Hanya ada rasa ingin tahu yang semakin mendalam mengenai siapa dia sebenarnya. Suatu hari, saat Jaka datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, Nyi Roro Kidul menyadari perubahan itu. Ada keheningan dalam udara yang mengelilingi mereka berdua. Sebuah ketegangan yang mulai terasa. Jaka duduk di hadapan Nyi Roro Kidul dan menghela napas panjang. "Ada yang mengganggumu, Jaka?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara lembutnya, yang selalu bisa menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Jaka terdiam sejenak,
Matanya menatap jauh keluar jendela warung. Lautan yang tak tampak di balik bukit mulai memberi kesan yang berbeda baginya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Jawab Jaka, suaranya pelan. Nyi Roro Kidul tersenyum. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Perasaan yang dimiliki Jaka adalah hal yang sudah ia perkirakan. Meski tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, ia merasa tak bisa menahan rasa tertarik yang muncul di dalam dirinya terhadap Jaka. Tanpa sadar, ia mulai membiarkan diri terlibat dalam hubungan yang semakin erat ini. Ketertarikan itu, yang pada awalnya hanya rasa ingin tahu, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih pribadi. Tetapi, ada hal lain yang juga mulai mengganggu pikirannya. Rasa yang tak terungkapkan itu, meskipun kuat, harus dikendalikan. Sebagai Nyi Roro Kidul, ia tahu betul apa yang bisa terjadi jika ia membiarkan perasaannya memengaruhi kehidupannya di dunia manusia. Rasa cinta atau kasih sayang bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dia alami, karena dia bukanlah manusia. Dunia manusia dan dunia laut adalah dua dunia yang terpisah, dan menyatukan keduanya berarti melanggar hukum alam. Namun, Jaka tidak tahu akan hal itu. Baginya, Nyi Roro Kidul adalah seorang wanita cantik yang penuh misteri, tetapi tetap seorang manusia. Ia merasa nyaman dengan setiap kata yang keluar dari bibirnya, dengan setiap tawa yang mereka bagi bersama. Bahkan, ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan hidupnya untuk menemukan kebahagiaan sejati. Malam itu, setelah pasar tutup, Jaka berjalan menuju warung sate dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa sedikit gelisah, namun hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Sesampainya di warung, Nyi Roro Kidul sudah menunggu. Malam itu, langit cerah, dan angin laut yang biasa berhembus kencang terasa lebih tenang. Nyi Roro Kidul duduk di kursinya, tatapannya jauh, seakan-akan ia sedang menanti sesuatu. Jaka, ada yang ingin aku ceritakan padamu, kata Nyi Roro Kidul. Suaranya berubah sedikit lebih serius. Jaka yang sudah terbiasa dengan suasana ringan di warung itu, merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Apa itu? Tanya Jaka dengan suara sedikit ragu. Nyi Roro Kidul menarik napas panjang, seolah-olah memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku bukanlah siapa yang kamu kira. Jaka memandangnya, bingung. Maksudmu? Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyi Roro Kidul menunduk. Rambut panjangnya yang hitam tergerai di sekitar wajahnya, seolah menghalangi pandangannya. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, matanya yang tajam memandang Jaka, seperti sedang menilai sesuatu. Aku bukan wanita biasa. Aku bukan berasal dari dunia manusia, ujarnya, suaranya rendah, namun jelas. Jaka terdiam. Kata-kata itu mengusik perasaannya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang terlewat. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Maksudmu, kamu? Jaka mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Lanjut Nyi Roro Kidul, matanya kini terfokus pada Jaka. Ia berbicara dengan nada yang sangat serius, dan untuk pertama kalinya, Jaka merasakan hawa yang berbeda, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Jaka merasa seolah-olah dunia sekelilingnya berhenti berputar. Semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang datang terlalu cepat. Ia merasa bingung, terkejut, bahkan sedikit takut. Namun, meski perasaan takut itu muncul, ada sesuatu yang mengikat dirinya pada Nyi Roro Kidul. Sebuah ikatan yang tak bisa ia lepaskan, meski ia tahu bahwa dunia yang mereka huni terlalu berbeda. Aku ingin mengujimu, Jaka. Lanjut Nyi Roro Kidul, suaranya seperti melodi yang memanggil. Apakah kamu sanggup menerima kenyataan tentang siapa aku sebenarnya? Apakah kamu masih ingin melanjutkan jalan ini bersamaku? Jaka tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Hanya ada satu hal yang terbersit di dalam hatinya. Ia merasa bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah ujian yang akan mengubah segalanya, dan mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka duduk tertegun di hadapan Nyi Roro Kidul. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh wanita itu bergema di pikirannya. Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Semua itu seperti sebuah mimpi buruk yang menghantui dirinya, dan tak bisa ia terima begitu saja. Namun, di balik kebingungannya,
Ada sebuah perasaan yang tak dapat ia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya merasa terikat dengan wanita ini, meskipun kenyataan yang ada begitu jauh dari yang ia bayangkan. Malam itu, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Laut yang tampak tenang di siang hari kini bergelora di kejauhan, seolah-olah memberi tanda bahwa dunia yang jauh di bawah permukaan itu tidak bisa dipisahkan begitu saja dari dunia manusia. Nyi Roro Kidul menatap Jaka dengan tatapan tajam, penuh harapan dan kesedihan. Ia tahu bahwa apa yang ia katakan akan mengubah hidup Jaka selamanya. Namun, ia juga tidak bisa lagi mundur. Terkadang, takdir memang bekerja dengan cara yang tak bisa dihindari. Apa maksudmu dengan itu? Kamu sungguh penguasa Laut Selatan? Tanya Jaka, suara gemetar sedikit, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Matanya tak lepas dari wajah Nyi Roro Kidul. Namun ada perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Seakan ada yang mendorongnya untuk menerima kenyataan ini, meskipun itu terasa begitu mustahil. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Rambut panjangnya yang berwarna hitam pekat bergerak perlahan oleh angin laut yang menyapu. Ia tahu bahwa untuk bisa memahami siapa dirinya, Jaka harus mampu menerima seluruh kenyataan, termasuk kenyataan bahwa ia bukan berasal dari dunia manusia, bahwa ia adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa dan tak terjangkau oleh pemahaman manusia biasa. Ya, aku adalah penguasa Laut Selatan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk mencelakanmu, Jaka, jawab Nyi Roro Kidul, suaranya lebih lembut kini. Aku datang karena ada sesuatu yang harus aku lakukan. Sesuatu yang sangat penting. Jaka terdiam. Hatinya berdebar kencang, campuran antara kebingungan, ketakutan, dan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah ini semua kenyataan? Apakah wanita yang ia kenal selama ini adalah seorang penguasa yang memiliki kekuatan besar, yang hidup di dalam lautan yang dalam dan misterius? Pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam benaknya. Namun satu hal yang ia rasakan, rasa tertarik yang luar biasa terhadap Nyi Roro Kidul tak bisa disangkal. Ia merasa tak bisa mengalihkan pandangannya darinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat dirinya pada sosok itu. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, seolah memahami perasaan yang sedang melanda Jaka. Aku tahu ini sulit untuk diterima, Jaka. Namun, kehidupan kita, kau dan aku, tak bisa begitu saja terpisahkan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kita. Jaka mengerjap, bingung. Kita? Apa yang kamu maksudkan? Nyi Roro Kidul menghela napas panjang, seakan mempersiapkan dirinya untuk mengungkapkan rahasia yang sudah lama disembunyikan. Ia tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hubungan ini, ia harus membuka diri sepenuhnya, meskipun itu berisiko mengubah segalanya. Dulu, saat aku masih berada di Laut Selatan, aku terikat oleh aturan-aturan yang sangat ketat. Aku tak bisa meninggalkan kerajaan laut tanpa alasan yang kuat. Namun, ada satu hal yang terjadi di luar kendaliku. Aku bertemu dengan seseorang, dan perasaan itu sangat kuat. Perasaan itu adalah perasaan yang hanya bisa dimiliki oleh manusia. Aku jatuh cinta, Jaka. Jaka terdiam. Ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya berputar. Nyi Roro Kidul, penguasa laut yang tak terjangkau oleh siapapun, mengaku jatuh cinta kepadanya? Apakah ini hanya sebuah ilusi? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka? Siapa yang kamu maksud? Tanya Jaka, suaranya bergetar. Ia merasa takut, tetapi juga penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak. Nyi Roro Kidul menatap Jaka dengan tatapan yang penuh emosi. Aku berbicara tentangmu, Jaka. Sejak aku pertama kali melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kita. Entah bagaimana, aku merasa bahwa takdir kita sudah saling terkait. Jaka terdiam, mulutnya tercekat. Perasaan yang tak terjelaskan itu semakin kuat dalam dirinya. Ia merasa ada kekuatan yang tak bisa ia hindari. Namun, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Jika memang mereka terhubung oleh takdir, lalu apa yang akan terjadi pada dirinya? Pada dunia yang ia kenal? Jika ini benar, apa yang harus aku lakukan? Tanya Jaka, akhirnya bisa berbicara setelah diam sejenak. Apa yang kamu inginkan dariku? Nyi Roro Kidul menunduk, memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Aku ingin kau memahami bahwa perasaan ini bukanlah sebuah kesalahan, Jaka.
Aku datang ke dunia ini bukan untuk menyakiti siapapun. Aku hanya ingin merasakan apa yang manusia rasakan. Dan aku ingin bersama orang yang bisa memahamiku. Aku ingin menjelajahi kehidupan manusia. Tetapi aku juga tahu bahwa ini tak akan mudah. Aku tak bisa melawan takdir yang sudah digariskan. Jaka menatapnya dengan tatapan yang dalam. Perasaannya bercampur aduk antara kekaguman, kebingungan, dan juga ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia tak bisa menghindar darinya. Dalam dirinya, ada perasaan aneh yang mulai muncul. Perasaan bahwa ia memang ditakdirkan untuk berada di samping wanita ini. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Jaka merasa bahwa takdir yang mengikat mereka mungkin bukanlah takdir yang bisa dipahami begitu saja oleh manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dan Jaka, meskipun ia merasa terikat oleh perasaan yang kuat, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jaka, suara Nyi Roro Kidul kembali memecah keheningan malam itu. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah untukmu. Namun, aku ingin kau memilih. Jika kau memang ingin melanjutkan hubungan ini, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Takdir kita sudah saling terikat, dan tak ada jalan mundur. Jaka menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa apa yang akan datang tak bisa ia hindari. Pilihannya kini hanyalah antara mengikuti kata hati, atau meninggalkan semuanya, kembali pada hidup yang biasa, yang aman. Namun, apapun yang ia pilih, takdir sudah menggulung dirinya ke dalam perjalanan yang tidak bisa dihindari. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka duduk diam di hadapan Nyi Roro Kidul. Otaknya penuh dengan pertanyaan, dan hatinya dibalut perasaan yang tidak menentu. Teka-teki besar yang telah lama mengganggunya kini terbuka dengan jelas. Tetapi semakin jelasnya kenyataan itu justru membuatnya semakin bingung dan terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang sederhana, tiba-tiba terasa sangat jauh dari kenyataan yang ada di hadapannya. Nyi Roro Kidul menatap Jaka dengan mata yang penuh harap, seakan ingin melihat apa yang ada di dalam hatinya. Namun, di balik tatapan itu, Jaka bisa merasakan adanya rasa kesedihan yang mendalam. Wanita itu bukan hanya cantik, tetapi juga menyimpan beban besar yang sangat berat untuk dipikul oleh siapapun. Ia bukanlah manusia biasa, dan ada sesuatu yang sangat berbahaya bagi siapapun yang terlibat dalam takdirnya. Jaka, suara Nyi Roro Kidul akhirnya memecah keheningan yang panjang. Keputusanmu akan menentukan segalanya. Jika kau memutuskan untuk bersamaku, maka kau harus siap menerima segala konsekuensinya. Tidak ada jalan mundur. Takdir yang kita jalani ini lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Jaka menghela napas berat. Di dalam hatinya, ada perasaan yang terus berkembang. Perasaan yang kuat dan tak terelakkan. Perasaan yang membuatnya semakin tertarik pada Nyi Roro Kidul, tetapi juga penuh ketakutan. Di satu sisi, ia ingin mengikuti perasaan itu, ingin bersama wanita ini, merasa dekat dengan dunia yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Dunia manusia dan dunia laut, dua dunia yang tak mungkin bisa bersatu tanpa ada akibat yang tragis. Apa yang akan terjadi padaku jika aku memilih untuk tetap bersamamu? Tanya Jaka, suaranya bergetar. Akan ada banyak hal yang harus kau jalani, Jaka, jawab Nyi Roro Kidul dengan nada yang penuh keheningan. Tapi apa yang terjadi padamu tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Kamu mungkin akan merasa bahwa aku adalah bagian dari dunia yang tidak bisa kamu jelajahi. Namun percaya padaku, apa yang kita miliki ini adalah takdir yang sudah digariskan sejak lama. Jaka merasa tubuhnya terasa kaku. Semua yang Nyi Roro Kidul katakan seolah menjadi sebuah beban berat yang harus ia tanggung. Apakah ia siap untuk itu? Apakah ia siap meninggalkan kehidupannya yang sederhana, keluarga, dan semua yang ia kenal? Semuanya menjadi kabur, seperti bayangan di tepi samudera yang tak jelas bentuknya. Keputusan itu semakin sulit diambil. Namun, saat melihat tatapan Nyi Roro Kidul, sesuatu dalam diri Jaka mulai menyerah. Ia merasa tak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Cinta yang mengalir begitu dalam-dalam dirinya adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Aku akan bersamamu. Akhirnya Jaka mengatakannya dengan suara yang tegas,
Meskipun masih ada keraguan yang menggelayuti hatinya, aku akan memilih untuk bersamamu, apapun yang terjadi. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh haru, tetapi ada kerisauan di matanya. Jaka, kau harus tahu bahwa dunia kita berbeda. Dunia ini bukanlah dunia tempat kita bisa hidup bersama dalam kedamaian seperti yang kau inginkan. Akan ada banyak tantangan, banyak bahaya yang harus kita hadapi. Bahkan, mungkin ada hal yang jauh lebih besar yang akan datang. Namun, Jaka tidak mundur. Ia telah memutuskan, dan meskipun perasaan takut menguasai dirinya, ada juga rasa penasaran yang besar untuk menjelajahi dunia Nyi Roro Kidul. Dunia yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. Beberapa hari setelah keputusan Jaka untuk bersama Nyi Roro Kidul, kehidupan mereka mulai berubah. Warung sate kecil di pasar desa masih buka seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Nyi Roro Kidul tidak lagi hanya menjadi penjual sate yang ramah. Ia semakin jarang terlihat di warung, seringkali menghilang tanpa jejak, meninggalkan Jaka yang semakin bingung dan cemas. Jaka tidak tahu kemana Nyi Roro Kidul pergi saat ia menghilang begitu saja. Tetapi perasaan rindu dan cemas itu semakin mencekam. Ada saat-saat di mana Jaka merasa seperti ia kehilangan arah, dan dunia yang ia kenal mulai terasa asing. Laut selatan yang jauh di sana seperti mengundangnya, seperti memanggilnya untuk datang lebih dekat. Suatu malam, setelah beberapa minggu hidup dalam kegelisahan, Jaka memutuskan untuk mencari Nyi Roro Kidul. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa wanita itu semakin menjauh darinya. Ia berjalan menuju pantai, tempat di mana ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul sering menghabiskan waktu. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin yang khas. Jaka berdiri di tepi pantai, melihat gelombang yang bergulung-gulung di kejauhan. Di sana, di tengah kegelapan malam, ia melihat sosok wanita dengan pakaian hijau yang berkilau di bawah sinar bulan. Nyi Roro Kidul berdiri di sana, tatapannya jauh, seolah ia sedang menunggu sesuatu. "Kenapa kamu menghindar dariku?" tanya Jaka, suaranya penuh keputusasaan. Nyi Roro Kidul menoleh perlahan. Matanya tampak penuh dengan kesedihan, tetapi ada ketegasan dalam dirinya yang lebih kuat dari sebelumnya. "Jaka, aku tidak menghindarimu. Aku hanya khawatir tentangmu." "Khawatir tentang aku?" Jaka mengulangi kata-katanya, bingung. "Ya," jawab Nyi Roro Kidul, suaranya dalam dan penuh emosi. "Jika kau benar-benar bersamaku, kau akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan. Dunia manusia dan dunia laut bukanlah tempat yang bisa saling bertemu begitu saja. Jika kita terhubung lebih jauh, akan ada banyak bahaya yang datang. Bahaya yang mungkin akan menghancurkan kita berdua." Jaka merasa hati kecilnya tergetar. "Apa maksudmu?" Ia hampir tak bisa mengucapkan kata-katanya. Begitu dalam perasaannya tercampur antara kebingungan dan cinta. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. "Takdir kita sudah digariskan, Jaka. Tetapi takdir ini tidak selalu berakhir bahagia. Akan ada pengorbanan yang besar, dan aku tidak ingin kau menjadi bagian dari itu. Jika kau memilih untuk terus bersamaku, maka dunia manusia yang kau kenal akan hilang selamanya. Kau tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu." Jaka merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia sudah membuat pilihan, tetapi pilihan itu sepertinya akan mengarah pada sebuah jalan yang gelap. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Jaka dengan suara putus asa. Nyi Roro Kidul menatapnya, seakan tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur bagi mereka berdua. "Tak ada jalan mundur, Jaka. Tetapi jika kau memilih untuk tetap bersamaku, kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Ini adalah takdir yang tak bisa dihindari." Dan dengan itu, Jaka merasa seolah ia telah masuk ke dalam perangkap yang tak bisa dilepaskan. Dunia yang dulunya ia kenal kini sudah hilang, dan ia telah memilih untuk hidup bersama Nyi Roro Kidul. Namun, dalam pilihan itu, ada tragedi yang tak terhindarkan, dan tak ada yang bisa merubah takdir yang telah digariskan. Pada malam yang sangat gelap, ketika angin laut berhembus sangat kencang, sebuah suara mengerikan terdengar dari laut. Gelombang menggulung lebih tinggi dari biasanya, dan sebuah bayangan besar muncul dari kedalaman laut. Jaka yang berdiri di samping Nyi Roro Kidul tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengancam. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Tanpa peringatan,
Sesuatu yang gelap dan mengerikan muncul di hadapan mereka. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan wajah pucat. Matanya dipenuhi rasa takut yang tak terungkapkan. Jaka, kita tidak bisa melawan ini. Kita sudah melangkah terlalu jauh. Jaka merasa tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Dan akhirnya, seperti yang sudah diramalkan, takdir mereka berakhir dengan tragis. Sebuah kekuatan gelap menghancurkan mereka berdua, menenggelamkan Jaka dalam lautan yang tak terjangkau. Sementara Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam kegelapan yang abadi. Dunia manusia dan dunia laut akhirnya berpisah selamanya. Akhir yang tragis, yang telah digariskan oleh takdir. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.